Sepanjang minggu ini kita berbicara tentang kasih. Dan Paulus dalam Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Sekali lagi saya tekankan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Alkitab mengajak kita, Alkitab menganjurkan kepada kita bahwa kasih yang kita berikan kepada orang lain janganlah berpura-pura. Dan ketika saya merenungkan tentang kasih yang pura-pura ini, ada beberapa hal kerugian yang kita dapatkan dalam hidup. Yang pertama, sebetulnya kita sedang membohongi dua orang. Yaitu kita sedang membohongi orang yang sedang kita kasihi dengan pura-pura. Dan yang kedua, kita sedang membohongi diri kita dengan cara berpura-pura menjadi orang yang sedang mengasihi. Lalu apa itu kasih yang pura-pura? Kasih yang pura-pura adalah kasih yang memiliki kepentingan pribadi ketika kita melakukannya. Sama seperti yang diberlakukan Absalom kepada Amnon. Absalom sebenarnya kepahitan kepada Amnon karena ia memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Dan selama 2 tahun Absalom menunjukkan tingkah laku yang baik, perilaku yang baik kepada Amnon. Akan tetapi ternyata Absalom memiliki kepentingan pribadi, yaitu di tengah-tengah kebaikannya sebenarnya ia sedang merancangkan hal yang jahat kepada Amnon. Sehingga kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Absalom membunuh Amnon demi kepentingan balas dendamnya. Dalam Roma 12 ayat yang 9, kalau Bapak Ibu dan kita semua baca di ayat-ayat yang sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa kalau kamu punya karunia melayani, maka melayanilah dengan tulus. Kalau kamu mempunyai karunia untuk memberi, maka memberilah dengan rajin. Oleh sebab itu, Paulus menekankan bahwa kasih yang digerakkan dari dalam hati kita oleh Roh Kudus atau oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika berbicara tentang kasih yang pura-pura, mari kita merefleksikan hidup kita, mengevaluasikan hidup kita. Apakah yang kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita didasarkan kepada kasih Kristus? Atau ada kepentingan pribadi di dalam hidup kita? Kita menginginkan keuntungan ketika kita menolong orang, kita menginginkan kebaikan kita dibalas ketika kita mengasihi orang lain. Kasih yang sesungguhnya tidak mengharapkan balas. Kasih yang sesungguhnya datang dari Kristus dan hati kita mengalirkan lewat perilaku kita untuk orang-orang di sekitar kita. Hiduplah dengan kasih yang sejati, bukan dalam kasih yang pura-pura. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.